Halo guys, selamat sore. Kembali lagi bersama saya dengan Adik Saritong Official. Nah kali ini tepat di sore ini saya dapat kesempatan nih. Mungkin kalian udah pada tahu nih logonya Tiga Berlian. Ini saya berada tepat di Mitsubishi Bumen Raja Abadi nih di belakang saya. Nih. Jadi hari ini spesial buat hari ini saya mau sedikit tampilan destinator yang katanya sih kalau orang bilang ekspos dipanjangin teman-teman. Nah paling sedikit saya mau ulas apa aja sih yang ada di dalam mobil destinator ini. Dan tentunya saya ingin kasih mungkin teman-teman udah tahu ya gitu destinator kayak gimana. Tapi intinya ini adalah mobil yang benar-benar lagi digandrungin masyarakat Indonesia. SPK-nya banyak banget, kurang lebih 1.800. Dan kita lihat unit aslinya kayak gimana sih teman-teman. Oke, jangan lupa like dan subscribe channel Adik Saritong Official biar bikin si video semangat dan memberikan update informasi otomotif di Indonesia dan untuk buat kalian semua. Terima kasih teman-teman. Nah ini teman-teman, nih saat ini gua berada di Mitsubishi BSD di Bumen Raja Abadi teman-teman. Nah ini tepatnya ada di samping VW segala macam, ada apa namanya, dia punya Danamo sama bea cukai. Nah ini adalah tempatnya di Mitsubishi BSD teman-teman. Nah ini banyak banget mobil-mobilnya, ini adalah stok-stoknya. Dan ini adalah mobil expander yang sangat laku banget, ada Pajero segala macam. Dan ini adalah salah satu cikal bakalnya mobil destinator yang terbaru. Nah ini kita mau ngeliat kulik-kulik di dalam ini apa aja sih kehebatan dia punya mobil destinator. Kita lihat di review kali ini. Nah ini teman-teman, ini lagi rame banget nih untuk dia punya Mitsubishi destinator. Nah lihat nih, saya sedang di Mitsubishi Motors BSD. Ini dia, lihat dia punya customernya sangat-sangat banyak banget untuk melihat destinator nih, mobil destinator yang teman-teman mungkin kemarin udah lihat di Gias BSD. Mobilnya sebetulnya kalau saya lihat memang ini seperti ekspos dipanjangin teman-teman, karena saya lihat memang tadi sedikit saya lihat bahwa memang mobil ini benar-benar mirip ekspos yang benar-benar dipanjangin. Kayak dulu adalah kayak Honda Brio panjangin ke Mobilio ya, tampilnya sangat-sangat mirip, sangat-sangat mirip banget seperti ekspos teman-teman ya kan. Ini destinator banget. Nah ini yang model terbarunya, buritan belakangnya segala macamnya. Nah sedikit tadi lanjutannya bahwa ini memang dari tampak samping aja dia benar-benar percis banget seperti ekspos banget, sangat-sangat mirip banget. Tapi memang ini adalah versi panjangnya, kembali lagi sih ini memang. Nah depannya aja sangat-sangat mirip banget tuh. Nah itu dia mobil TSF-nya, cakep banget ya kan, aura lampunya, LED-nya tuh, lampu mundurnya, sennya, lampu mundur juga memang kecil banget, dia punya garis lampunya ya. Tapi ya overall bagus banget. Dan ini memang sedikit dia, yang paling penting adalah ini harga destinator ini udah kamera 360. Dan memang untuk saat ini memang standarnya udah 360 sudah harus pasti. Dan lebih pentingnya adalah nih masih ada fog lampnya kecil banget, hampir-hampir ciri khasnya Mitsubishi. Dia sensor parkirnya saya terkejut nih, dia ada 4 kayaknya teman-teman. Nih di sini ada 1, ada 2, nah ini ada 3 teman-teman, dan ada 4. Jadi untuk teman-teman yang punya destinator, yang ingin punya destinator, ini sangat bantu banget karena ada kamera 360 dan ada sensor parkir di depan untuk membantu teman-teman semuanya. Nah nih lampunya ciri khas ekspos banget, sangat-sangat bener, bukan hanya mirip tapi memang eksposnya dapet, bener-bener nggak ada bedanya. Nah memang ini destinator, namun
Benar lagi tadi yang saya bilang, ada kamera 360, ini sangat-sangat membedakan mobil Mitsubishi yang lain. Lalu selanjutnya dia udah dapat bannya Bridgestone teman-teman. Ringnya dia ring 18 225/55. Artinya dengan ring 18 ini teman-teman udah bisa dapat kenyamanannya, dapat pastinya juga nggak terlalu keras, tapi memang udah cukup lumayan cakep. Dan di sini ada roof rail yang memang ini saya nggak tahu nih, sepertinya bisa buat naruh-naruh barang segala macam. Nah, tentunya ada kayak seperti keylessnya. Nah, ini dia dalamannya, ini tipe Ultimate. Memang tadi sedikit saya lihat bahwa ini versi joknya pengemudi dia belum elektrik teman-teman, jadi memang masih manual. Karena Ultimate-nya dia ada yang lebih premium lagi. Pertama ini masih manual, yang kedua bagasinya dia belum elektrik. Kita lihat ini baris kedua, penumpang depan lega banget, nyaman banget. Nah ini nanti sedikit video-video saya akan kasih teman-teman. Dan ini joknya juga udah, kulitnya udah nyaman banget, enak banget. Nih pori-pori kayak gini saya nggak tahu nih apakah ada ventilasi udara dingin atau gimana, kita nanti cek. Dan yang lebih menunjukkan dia ada SRS airbagnya. Jadi sepertinya ini ada, dia punya airbagnya cukup lumayan lengkap teman-teman. Nah sekarang udah ada panoramic sunroofnya. Ini yang membedakan dari brand-brand di Mitsubishi, tipe-tipenya ini udah ada panoramic sunroof. Ini cukup lumayan kaget juga buat saya, karena memang ini model terbaru Mitsubishi, sangat-sangat bagus banget. Lalu kita lihat coba di bagian kedua. Tentunya ini bukan real 7-seater, tapi lebih ke 5+2. Karena lihat secara garis besar nggak terlalu lega banget, baris ketiganya hampir sama mobil pada umumnya. Nah dia punya lantainya juga agak cukup lumayan tinggi, jadi memang ruangan baris ketiga memang sangat-sangat ngepas banget untuk orang dewasa. Tapi yang adalah ini dia one stop tumble teman-teman, jadi dia bisa balikin lagi, dia punya joknya. Ini yang buat membantu teman-teman buat baris ketiga masuk. Nah, terlihat memang ini memang untuk kelas dia udah dimajuin dia bangkunya, tapi untuk kenyamanannya kita coba baris kedua. Ini saya udah majuin karena untuk mencoba baris ketiganya biar supaya lega. Nah ini teman-teman, cukup lumayan nyaman juga bagi saya karena memang ini lega banget. Walaupun ini bangkunya udah dimajuin ya teman-teman ya, tapi overall saya suka karena memang untuk jarak kakinya juga enak. Dan satu lagi, destinator ada mejanya. Ini dia yang gak ada di tipe lain. Ini ada mejanya, tapi memang ini nggak terlalu lebar, tapi memang ini yang penting buat anak-anak makan segala macam, bisa membantu buat teman-teman juga. Lalu di baris kedua memang ini ada pengaturan AC-nya, ada on off-nya. Berarti adalah mobil destinator ini atur AC-nya bisa dari sini. Ini sangat-sangat fantastis. Ini bisa kecilin kipasnya, ada on off-nya, dan dia ada Type C, ada Type E teman-teman. Nah, dan ya ini AC-nya, dan ini ada AC-nya. Dan memang ini cukup bagus. Nah ini tampilan depannya, lihat teman-teman, sangat bagus banget. Nanti kita coba cek. Dan menunjukkan adanya memang ini mobil ini desainnya juga sangat nyaman banget. Nih, nah saya balikin kameranya dulu. Nah karena memang untuk saat ini saya juga enak banget, duduknya juga ngepas dan beda dengan Expander. Saya ngerasain ini mobilnya enak karena memang ini ada
nih ada panoramic sunroofnya, dan sama seperti brand lain saya ngerasa ini lega banget, sangat-sangat lega banget. Dan ini bagi saya lega karena baris ini tiganya enak, bisa tiga. Dan nanti coba kita cobain di bangku baris ketiga, kita coba cek ya teman-teman. Nah, tapi untuk saat ini memang Destinator sangat-sangat laku banget kemarin di Gias, karena overall saya ngerasain duduknya aja ini nyaman banget, nyaman. Bukan hanya sekedar tinggi, tapi memang overall sangat-sangat lega. Tampilannya juga bagi saya juga futuristik banget, karena memang beda dengan brand atau tipe yang lain. Itu aja teman-teman. Nah, ini benar-benar lihat tampilan tailgate-nya di atas, high mount stop lamp-nya cukup lumayan bagus juga, dan dia punya desain spoilernya juga bagus banget. Hampir nggak beda jauh dengan kakaknya ya, X-Force ya. Dan lihat tampilannya tadi juga hampir banget sama. Terlihat boxinya juga, bentuk dia punya ototnya juga sangat-sangat keker banget. Dan kalau kita lihat memang hampir menyerupai dengan X-Force teman-teman. Sangat-sangat bagus banget. Di belakangnya juga cukup membedakan, dan ini karena tipe Ultimate yang bukan premium, otomatis dia masih manual. Tapi okay, no problem, karena ini buat membantu teman-teman juga, mungkin biar aki juga nggak terlalu habis teman-teman, karena dimainin anak-anak segala macamnya. Lalu sini tempat satu lagi menarik, ini kunci-kunci semua di sini, dan ini ada tambahan luggage-nya, tempat penyimpanannya, ban cadangan masih di bawah, masih dapat. Ini ada segitiga segala macam, ini standar. Oke, ternyata ini aparnya dapat, dan ini cukup lumayan bagus. Dan lihat teman-teman, baris ketiga walaupun udah dimajuin, tapi memang ini bukan tidak recommended ya, tapi memang ini untuk orang dewasa kurang begitu nyaman. Tapi kalau untuk memaksakan, mau gimana ya kan, daripada kalian gak ikut. Nah ini teman-teman, dan dia ada AC-nya. Kenapa dia tadi yang saya tunjukin ada pengaturan AC yang di tengah, ternyata ini berfungsi untuk di belakang. Ini revolusioner bagi saya, karena memang ini Mitsubishi memikirkan sesuatu yang berbeda dari mungkin desain-desain yang lain. Nah itu ada seat beltnya, bagian belakang juga ada pegangan tangannya. Ini beda banget. Ini sangat-sangat bukan jarang ya, tapi memang nggak ada. Ini baru kali ini Mitsubishi ngeluarin ini nih. Tapi overall sangat-sangat bagus lah. Saya sangat suka. Dan ini ada lampunya. Nah ini memang dari segi bannya udah yang terbaru. Memang benar-benar percis banget, dia punya X-Force banget. Dan coba kita lihat bagian sisi depannya. Nah terlihat ini adalah Mitsubishi Destinator yang Ultimate, tapi memang yang belum premium. Kenapa? Tadi power tailgate ya dia belum elektrik, lalu baris pengemudi dia masih manual. Tapi kalau yang premium dia udah elektrik, dan soundnya ini masih yang OM Mitsubishi, dia belum Yamaha. Tapi kalau yang premium dia udah Yamaha. Tapi overall biasanya sih kalau saya pribadi audio nggak terlalu inilah ya, semua sama. Nah ini retractable-nya segala macam, foldingnya juga bagus juga. Dan adalah yang penting ini teman-teman, yang saling bagi saya satu. Saya matiin flashnya dulu. Ini benar-benar revolusioner dari Mitsubishi, karena memang ini, walaupun MAD-nya di sini nih, tapi nanti saya karena ini akinya soak, jadi memang nanti saya coba tunjukin teman-teman apa aja sih di dalamnya. Tapi overall lihat teman-teman, tombol-tombol ininya saya nyalain nih, tombol-tombol dia punya ini masih manual, tapi oke, no problem, karena bagi saya juga lebih enakan ini. Nah,
kisi-kisi AC-nya juga bagus juga, dan ini lebih sangat lebar banget, lega banget. Dan apakah kita lihat Mitsubishi Destinator, apakah ada tilt and teleskopiknya? Kita coba. Oke teman-teman, ternyata ini ada tilt and teleskopik. Bagi saya ini suatu perubahan yang cukup lumayan bagus dari Mitsubishi untuk memperkenalkan Destinator. Lalu ini yang paling mewah yang saya juga suka teman-teman, karena ada drive mode-nya, ada EPB standar, auto hold segala macam, dan startupnya, dan ini mewah banget. Dan konsol box-nya juga standar. Dan ini yang membedakan adalah nih teman-teman, ada bukaan, oh ada SOS-nya. Wow, kayak di Hyundai sama di mana ya kemarin saya lihatnya, ada brand apa ya saya lupa, ada SOS-nya. Ternyata Mitsubishi menular kayaknya ke Hyundai ya, karena dia ada SOS-nya. Ya mungkin ini saya nggak tahu apakah di global atau gimana, tapi sebenarnya ini bagi saya penting karena untuk membantu penggunanya biar supaya aman. Ini bukan tirainya, ini bukan sunroofnya, dan ini bukan pintu seperti biasa. Dan oke, ternyata ini ada yang ini nih, pengaturan ininya beda teman-teman. Nah tuh, dia ada throat row-nya, seat belt-nya ternyata semuanya harus dipakai, karena kalau tidak biasanya nyala. Seperti ini dia mungkin world premiere teman-teman ya, karena saya beda banget. Kali ini Mitsubishi ngeluarin ada seperti ini nih, seat beltnya sampai baris ketiga ada tanda seat beltnya. Jadi ini pasti buat keamanan buat teman-teman semua. Dan satu lagi, auto dimming ini beda banget karena memang ini ya, ini bukan standar ya, tapi memang ini sudah keharusan karena ini udah auto. Oke, lalu tadi ya bangku, dan terpenting adalah jaraknya teman-teman. Nih, jarak kakinya saya pribadi overall oke sih, nggak ada masalah, nyaman banget. Saya di bagian ini suka banget di bagian pengemudi, karena memang walaupun tadi yang Ultimate ini dia masih manual, tetapi bagi saya overall nggak ada masalah sih ya, karena memang kenapa teman-teman harus coba Destinator, kalau posisi duduknya juga nyaman, enak banget, dan kabin di dalamnya bagi saya sih overall kedap banget, dapet banget. Dan karena memang ini perubahan dari Mitsubishi, dan apalagi yang mungkin pada tertingginya premium itu pakai Yamaha audio, pastinya itu sangat identik dengan Yamaha musik kali ya teman-teman ya. Karena ini jujur nih Mitsubishi sangat powerful sekarang, karena memang banyak yang beralih ke Mitsubishi, dan teman-teman wajib coba ke Mitsubishi terdekat, karena teman-teman harus, kalau memang suka ini jadi andalan teman-teman, pasti dijamin mobil ini enak banget sumpah teman-teman. Nah satu lagi teman-teman, di setirnya cukup lumayan lengkap. Dia ada pengaturan audionya, ini buat on off nya, bukan on off, apa namanya, plus minus suaranya, ini buat entertainmentnya. Dan dia ada cruise control, saya nggak tahu nih apakah adaptive cruise control atau tidak, tapi ini bisa membantu buat teman-teman ketika kaki lelah bisa agak lebih santai. Dan ini apa ini, kamera kayaknya teman-teman ya. Dan oke, ternyata ada jaraknya, pengaturan jarak ini. Berarti dia ya, kalau saya lihat kayaknya adaptive cruise control nih teman-teman. Udah ACC, adaptive cruise control. Biasanya nih kalau udah jarak gini udah ada cruise controlnya nih, adaptifnya nih. Bisa jarak super mewah ya, seperti biasa ya, sennya di kanan, wiper biasa di kiri. Dan ini kita lihat coba bagian mesinnya teman-teman.
Dan ini adalah kap mesinnya dari Mitsubishi Destinator. Dia cc-nya 1500 turbo, teman-teman. Dan sangat berbeda dengan Expander tentunya. Ini lebih tenaganya ada, iritnya pasti juga ada. Dan terlihat sangat benar-benar bagus banget, rapi banget. Memang, tapi bagi saya ini adalah versi saya ya. Ini kabel-kabelnya sangat-sangat kurang rapi aja sih. Kurang rapinya kenapa? Jadi bikin kerewetan segala macam, tidak simple, karena mungkin ini engineeringnya dia memikirkan hal-hal yang mungkin biar lebih gampang untuk dicegahnya ketika ada perbaikan segala macam. Tapi overall mesinnya juga bagus, seal-sealnya juga bagus. Dia punya, ini berbeda nih teman-teman, dia punya sasisnya ini cukup lumayan bagus. Dan satu hal sih, dengan harga 400-an sekelas Destinator, dia masih pakai ginian nih, masih pakai batangan. Kenapa nggak pakai sistem dia punya apa namanya, pegas? Itu lebih mewah lagi, lebih bagus lagi. Karena biasanya ini juga berat teman-teman. Ini pun tadi juga saya bukanya berat banget. Ya mungkin untuk sekelas pria is okay, tapi kalau wanita ketika ada problem apakah di radiator segala macemnya, sangat-sangat susah banget. Dan ternyata memang ini, nah yang tadi saya bilang ini agak rumit banget. Kenapa? Sistemnya dia harus buka ini buka itu, tapi ya inilah teknologi ke depan pastinya akan seperti, tapi seharusnya lebih simpel lagi. Mitsubishi harus bisa lebih simpel lagi. Dan paling intinya teman-teman yang bisa saya sampaikan ya, ada kedapnya cukup bagus, dan intinya ini adalah cakep buat teman-teman semua. Ini teman-teman, saya dapat test drive-nya yang Ultimate Premium nih. Dia sudah beda nih, dia punya ringnya nih. Nih beda banget. Dia Destinator. Kita coba lihat. Ternyata dia ada sistem sensornya, kakinya. Tuh. Ini Ultimate yang Premium. Dia udah pakai kick sensor, teman-teman. Nah, ini yang udah elektrik. Tadi yang Ultimate biasa belum. Nah, ini dia udah ada elektrik. Jadi biasa dia tutup. Kita coba ya teman-teman ya. Ini ya saya nggak pencet. Nih ya. Bentar, agak dalam. Gila, sekelas Mitsubishi ngeluarin yang terbaru kayak gini, keren. Sumpah, cakep banget. Kita lihat dalamannya, karena memang ini dia udah yang paling lengkap. Ini test car-nya. Lihat, udah elektrik kalau yang ini nih. Cakep. Kita coba lihat di dalamnya. Ini gila, sumpah. Tapi memang bukan ininya. Sebentar teman-teman. Nah ini, nah instrumennya dia cukup lumayan terbaru teman-teman. Nah coba kita lihat drive footnya. Ini normal, wet, oke, basah, gravel, tarmac, mat.
kurang lebih lengkapnya cukup lumayan banyak. Dan tadi saya lihat ada satu kameranya 360-nya. Tuh, bener. Gila ya. Oke teman-teman, gimana tadi ngelihat tadi Ultimate yang di dalam dan yang di luar? Ini test car-nya Destinator dari Mitsubishi BRA BSD. Terima kasih buat BRA BSD, buat teman saya Pak Randy. Terima kasih sudah mengizinkan saya sedikit kasih inputan buat interview kali ini untuk Destinator. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan channel Adik Saritonga Official. Dan semoga kalian suka, dan jangan lupa like dan subscribe channel Adik Saritonga Official biar bikin video semangat dan memberikan update mengenai otomotif di Indonesia. Sampai ketemu di review selanjutnya. Terima kasih teman-teman.